apa namanya, harus di-restart ya. Udah lama nggak di-restart, jadi di-push untuk restart dan update jadinya, update Windows. Oke, apa semuanya sudah masuk ke link Zoom atau masih ada yang belum datang? Masih ada yang belum, Pak, tapi boleh dimulai aja, Pak. Hmm. Mungkin ada baiknya apa namanya, ketua kelas bisa menghubungi eh, yang belum datang ya, untuk segera gabung gitu. Baik, Pak. Hmm. Oke. Oke, kita lanjutkan ya materi yang kita sudah mulai minggu lalu. Jadi kalau kalian masih ingat, eh, saya mau menjelaskan mengenai eh, studi kasus yang melibatkan eksplorasi geologi, geokimia, dan geofisika untuk eh, apa namanya, penentuan sumber daya panas bumi, dan mengambil contoh kasusnya di dua tempat. Yang pertama di Tangkuban Perahu ya, eh, yang lokasinya itu ada di bagian utara dari kota Bandung. Beberapa tahun yang lalu sebetulnya ada program namanya MBKM ya, eh, Merdeka Belajar, apa sih MBKM tuh? Merdeka Belajar, lupa jadinya saya juga. Nah, jadi beberapa mahasiswa Unpati terdahulu ada yang dikirimkan ke kampus ITB dan bisa tinggal di sini selama 6 bulan. Tetapi program ini kelihatannya sudah tidak ada lagi, tapi berharap nanti suatu saat ada pertukaran mahasiswa dalam negeri yang bisa dilakukan dengan penggunaan dana dari APBN ya. Nah, jadi ini peta Jawa Barat ya, dan Jawa Barat ini adalah provinsi yang paling banyak menghasilkan energi listrik dari panas bumi ya. Nah, lokasinya itu sebagian besar ada di selatan Bandung. Nah, meskipun slide yang saya sampaikan ini mengambil kasus di Tangkuban Perahu ya, di utara Bandung, tetapi hingga saat ini pemanfaatan energi geotermal di utara Bandung tuh belum pernah ada ya. Yang udah ada tuh semua di selatan Bandung dan di timur Bandung. Ada satu yang namanya Awi Bengkok ya, lapangan Awi Bengkok itu ada di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Dan ini lokasi Awi Bengkok ini adalah yang terbesar saat ini menghasilkan energi listrik dari panas bumi ya. Oke, mungkin ini saya skip. Nih kira-kira adalah kartun dari, bukan kartun, ini peta di 3 dimensi dari kota Bandung dan sekitarnya ya. Jadi kota Bandung itu maksudnya satu wilayah administratif tersendiri ya, kota Cimahi juga seperti itu. Tetapi sebetulnya di selatan Bandung itu ada 2 kabupaten besar yang namanya itu Kabupaten Bandung. Jadi utara sampai dengan selatan itu Kabupaten Bandung. Satu lagi itu adalah Kabupaten Bandung Barat ya. Utaranya yang sebelah barat sampai ke selatan bagian barat ya. Nah, jadi s- eh, sebagian besar
lapangan panas bumi yang ada di Jawa Barat ini lokasinya hanya di satu tempat atau di satu kabupaten, yaitu yang namanya Kabupaten Bandung. Ya, apa aja lapangannya? Yaitu di sini ada pembangkit listrik tenaga geotermal Patuha, kemudian di sini Wayang Windu, kemudian di sini ada Kamojang, agak ke timurnya ada yang disebut dengan Darajat, dan di sebelah timurnya lagi ada yang disebut dengan Karaha Bodas, ya. Jadi bayangkan bahwa 1.300 megawatt itu dihasilkan dari area sekitar Bandung. Sedangkan total Indonesia saat ini tuh hampir 2.500 megawatt. Artinya lebih dari 50%-nya itu ada di kawasan Bandung, ya. Oke, kita sudah bahas juga mengenai studi geologi, ya. Intinya ada 4 yang dilakukan. Yang pertama adalah analisis foto udara atau remote sensing, ya. Jadi sebelum pergi ke lapangan untuk melakukan eh, pemetaan geologi atau melakukan investigasi lapangan geologi, tentu yang namanya analisis berdasarkan literatur dan eh, remote sensing ini sangat penting untuk perencanaan di lapangan, untuk merencanakan kegiatan di lapangan dengan lebih efektif, ya. Jangan sampai kita pergi ke lapangan nggak tahu lokasi yang harus dipelajari itu yang mana, sehingga pada akhirnya kegiatan di lapangan itu tidak terarah, kemudian memakan waktu yang sangat lama dan akhirnya boros di biaya, ya. Nah, remote sensing ini penting. Kemudian berikutnya studi geomorfologi, itu pun juga dengan menggunakan data dasar berupa foto udara atau peta topografi, ya, atau foto udara yang sudah ada sebelum kita pergi ke lapangan. Nanti ketika sudah di lapangan tentu saja mengkonfirmasi eh, apa namanya geomorfologi yang sudah diprediksikan sebelumnya. Berikutnya adalah melakukan studi vulkanostratigrafi. Tentu saja kalau untuk yang ketiga ini kita harus mengambil sampel dan hasil kajiannya itu baru bisa dilakukan setelah hasil analisis sampel itu selesai. Nah, di dalam vulkanostratigrafi ini yang paling penting itu adalah meneliti berapa umur dari eh, apa namanya tuh batuan yang ada di sekitar lapangan. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa umur apa ya? Jadi setiap lapangan panas bumi yang terutama ada di Indonesia itu biasanya terkait dengan aktivitas gunung api. Nah, jadi ada suatu grup eh, apa namanya tuh lava, ya, lava yang sudah membeku yang mempunyai sebaran tertentu dan mempunyai umur yang sama. Nah, ketika kalian bergerak ke arah yang lain, nanti akan ditemukan suatu satuan lava atau pyroclastic flow yang mempunyai umur yang lain. Nah, perbedaan umur inilah yang nantinya itu eh, disebut dengan satu episode letusan gunung api, yang mana nanti bisa dikaitkan dengan sistem geotermal yang akan dibentuk. Dan terakhir adalah melakukan analisis struktur. Sebetulnya ini sudah bisa diprediksikan pada saat analisis remote sensing, tetapi ketika ke lapangan, struktur geologi itu dikonfirmasi, gitu ya. Nah, ini peta geologi yang sudah dibuat, ya. Kemudian ini, maaf, ini peta geomorfologi. Kemudian ini adalah penampangnya yang melewati A,
A, B, dan C, bisa terlihat raut muka buminya seperti apa. Kemudian bisa dibuat juga ini adalah hasil dari vulkanostratigrafi, ya. Bisa dilihat bahwa ada beberapa satuan batuan yang terkait dengan episode letusan gunung api di masa lampau, ya. Nah, dari sini geologis sudah mulai bisa membuat apa yang disebut dengan konseptual model, ya, model konseptual. Meskipun yang digambar sini itu adalah berbasis pada vulkanostratigrafi saja, ya. Jadi belum masuk kepada aspek yang lain. Nah, kemudian ketika dilanjutkan dengan analisis geologi struktur dari foto udara, nah, interpretasi bisa seperti ini, ya. Oh, ini ada fault yang kelihatan jelas. Oh, ini ada fault, tetapi arah ke sininya kok kurang jelas, makanya bentuk garisnya tuh putus-putus, sedangkan yang di sebelah sini lebih tegas karena mungkin lebih meyakinkan. Nah, tapi tetap saja bahwa eh, semua suspek struktur yang ditemukan itu perlu untuk dikonfirmasi di lapangan, ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah apa namanya, kawah Gunung Tangkuban Perahu saat ini. Dari gambar ini aja sudah terlihat ada satu, dua, tiga, ada empat, ya. Ada empat kawah yang lokasinya tuh di satu tempat dan saling bertumpuk, ya. Jadi kalau kalian datang ke sini, ke Gunung Tangkuban Perahu dengan kendaraan mobil atau motor, kalian tuh bisa langsung melihat kawah Gunung Tangkuban Perahu itu dari parkiran mobilnya. Nah, kalian melihat ini yang disebut dengan Kawah Ratu, tapi sebetulnya ada kawah yang lebih besar, yaitu disebut dengan Kawah Upas yang ada di sebelah baratnya. Nah, jadi kalau kalian hanya berhenti di sini, nggak akan kelihatan tuh yang namanya Kawah Upas ini, apalagi kawah-kawah yang dua lagi ini, ya. Nah, kemudian ketika di lapangan, seorang geologis itu akan melihat apakah ada bidang sesar ataupun juga struktur patahan atau struktur kahan yang kemudian harus dianalisis dengan menggunakan apa namanya itu wolf net atau smith net hingga kita tahu arah tegasannya itu seperti apa, ya, untuk berbagai lokasi yang sudah ditentukan di sini. Oke, ini sama, ya. Kita nggak terlalu detail bagaimana analisis struktur ini karena mungkin di kurikulum di Unpati juga belajar geologi struktur, ya. Oke, jadi minimal kalian memahami bagaimana analisis itu dilakukan. Nah, terakhir, dari point of view geologi, artinya dari empat faktor itu yang namanya remote sensing analysis, geomorfologi, vulkanostratigrafi, dan geologi struktur, kita bisa membuat penampang atau eh, model geotermal yang komprehensif, ya. Namun perlu dipahami bahwa ini hanya dari point of view geologi saja. Belum ada warna dari kajian geokimia dan geofisika. Tetapi nggak apa-apa, minimal dari kajian geologi itu sudah bisa melihat seperti apa sistem geotermalnya. Nah, di sini kalau kalian kepingin paham seperti apa geothermal system, di sini diperlihatkan bahwa heat source itu berasosiasi dengan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu, kemudian zona upflow, ini upflow, itu ada di sekitar kawah dari Gunung Tangkuban Perahu ini, yang namanya Kawah Ratu, Baru, Upas, dan Domas, ya. Oke. Nah, tapi di sini juga ada yang disebut dengan outflow, ya, outflow, ya, yaitu mata air panas di Kancah dan juga di Ciater, ya. Jadi jangan sampai terkecoh apakah
eh, sistem geotermal di Ciater atau di Kancah yang ditemukan mata air panas itu sebetulnya dekat dengan eh, apa namanya sumber panasnya atau tidak. Nah, ternyata dari kajian geologi ini tidak, karena air panas yang ditemukan di lokasi Ciater dan Kancah ini sebetulnya itu adalah air panas yang berasal dari sekitar kawah yang mengalir melalui sistem hidrogeologi hingga muncul di permukaan berupa mata air panas. Itu kira-kira. Ya, jadi dengan demikian kalau Ciater ini adalah satu geothermal system tersendiri, maka seharusnya di sini ada sumber panas sendiri, ya. Jadi kalau kita bicara geothermal system, ya, itu ada 4 faktor yang harus dijawab. Yang pertama, apakah ada sumber panasnya? Oke. Yang kedua, apakah ada reservoirnya? Yang ketiga, apakah ada lapisan penudungnya, ya, yang membuat bahwa panas itu tidak escape ke permukaan bumi kecuali dari manifestasi termal. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana, apakah ada eh, apa namanya tuh heat flow-nya, ya, heat flow-nya. Jadi aliran eh, uap panas atau fluida panas dari sumber panas ini ke reservoir, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke kajian geokimia. Tapi saya minta izin dulu harus bawa air minum karena serak mulut saya. Tunggu sebentar. Oke. Ya, ya kita masuk ke studi geokimia. Jadi di dalam suatu pekerjaan ini diperlukan apa ya, satu tim yang ekspertisnya di geokimia, ya. Nah, di Indonesia seringkali ahli geologi dan ahli geokimia itu orangnya sama, ya. Tetapi untuk geofisika biasanya berbeda, gitu, ya. Jadi jarang sekali kita mendengar ahli geotermal itu backgroundnya geologi dan geokimia serta geofisika. Yang lebih sering itu adalah geologi geokimia dan satu lagi adalah geofisika, gitu ya. Nah, namun demikian, jika diperlukan ekspertis yang lebih khusus, tentu bisa orang yang berbeda. Jadi ada satu tim geologi, ada satu tim geokimia, dan ada satu tim lagi geofisika, gitu ya. Nah, untuk studi geokimia, maka objeknya itu adalah manifestasi termal, ya. Kemudian setiap ada manifestasi termal akan dilakukan penelitian.
baik itu in situ itu artinya di tempat, ataupun juga mengambil sampel fluida ataupun sampel gas yang keluar dari lokasi manifestasi termal tersebut, ya. Nah, kemudian setelah sampel itu diambil, kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Nah, bisa juga kita memberikan suatu isotop, ya, untuk melihat bagaimana pergerakan fluida, sehingga kita tahu zona recharge-nya itu di mana, zona discharge-nya itu di mana, ya. Penting untuk melihat sistem hidrogeologi di kawasan eh, lapangan geotermal, ya. Nah, sekarang kita kembali dengan berbasis kepada foto udara atau data dasar, ya. Bisa juga peta topografi, tetapi topografi kita seringkali edisi tua. Nah, di sini bisa dilihat dari peta dasar ini, lokasi dari manifestasi termal itu ditandai oleh yang berwarna merah, berwarna biru, berwarna kuning berupa titik, dan ada satu lagi yang ada topi segitiganya, ya. Penjelasannya bisa dilihat di sini, ya. Jadi sebetulnya agak eh, apa ya, aneh juga gitu ya, bahwa kalau kita bicara bahwa sumber panas itu ada di sekitar kawah Tangkuban Perahu, Kawah Ratu, tetapi di sekitarnya itu ditemukan mata air dingin, sementara ada jauh tuh ya, bahkan ditemukan mata air panas gitu ya. Nah, ini gimana nih cara menjelaskannya? Ya, itu yang menjadi concern utama. Nah, kemudian di sini sebutkan ya, manifestation identification in Gunung Tangkuban Perahu wilayah kerja pertambangan dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengaruh dari sistem magmatik ke reservoir, dan untuk memastikan level keasaman dari fluida yang dapat mempengaruhi pembangunan proyek geotermal, ya. Nah, jadi tipe yang akan dipilih itu ada hot spring dan cold spring, dan satu lagi tadi steam fan ini bisa berupa fumarole ataupun juga solvatar. Apa yang disebut dengan fumarole? Yaitu ialah apabila gas yang keluar itu berupa uap air. Sedangkan kalau solvatar ada apa namanya, unsur sulfur yang dikeluarkannya juga, ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh dari manifestasi termal yang ditemukan di wilayah, yang umumnya ini adalah eh, oke, yang A dan B ini itu yang disebut dengan mata air panas. B ini lokasinya di kancah, ya. A itu di mana ya? A ini, ya, ini juga sama di kancah, ya. Jadi mata air panas itu keluar dari lubang gitu di bawah tanah dan keluar. Jadi keluarnya secara vertikal, ya. Nah, balik lagi tadi disebutkan mengenai apakah ini air panas yang diklasifikasikan sebagai upflow ataukah ini outflow. Tetapi kalau dari geologi tadi disebutkan ini adalah zona outflow, ya. Nah, tetapi ketika kalian berada di kawasan Gunung Tangkuban Perahu, di kawahnya, ya, ditemukan ini nih. Nah, misalnya seperti ini. Ini yang disebut dengan solvatar, karena di sekitarnya itu ditemukan endapan
sulfur ya. Jadi uap yang keluar itu dibarengi dengan adanya kandungan sulfur yang cukup tinggi. Fumarol itu apabila di sekitarnya kita tidak menemukan endapan yang berwarna kuning ini ya. Kemudian yang ini steam ya, steam ground ataukah ini bisa disebut big fumarole gitu ya. Nah, kemudian ini mata air panas yang ditemukan jauh sekali dari lokasi eh, Gunung Tangkuban Perahu, tetapi ini air panas. Gimana nih cara menjelaskannya ya? Bahwa sangat terkenal, ini sebetulnya bisa diklasifikasikan sebagai fumarole itu besar. Nah, jadi fluida investasi itu di anak yang gambar sebelah kanan ini adalah pengukuran temperatur. Jadi temperatur air panas nah, cara tuh di sini nih di permukaan air itu harus mendalam yang namanya dimasukkan ke dalam lubang yang mengeluarkan air panas tersebut, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya eh, pengambilan sampel air panas juga sama, diambilnya itu dari bagian bawah. Makanya teknik mengambil sampel itu sangat penting, ya. Jangan mengambil air yang di dekat permukaan. Kenapa? Karena kemungkinan besar ini sudah bercampur dengan air hujan, ya. Ingat kota Bandung itu sering hujan, ya. Oke. Kemudian dari solvatar dan fumarol juga dilakukan pengambilan sampel gas, ya. Oke. Nah, kemudian di tabel ini diperlihatkan summary dari eh, data yang diperoleh di manifestasi termal, yaitu pertama berapa temperaturnya, ya, yang kedua berapa pH dari fluidanya, berapa konduktivitinya, flow rate-nya juga diikut diukur, dan kemudian diklasifikasikannya sebagai apa, gitu ya. Nah, ini adalah yang pengamatan langsung di lapangan, artinya in situ. Sedangkan yang bawah ini adalah hasil analisis laboratorium terhadap fluida yang dikeluarkan dari manifestasi termal. Di sini ada beberapa lokasi, ya. Saya bisa mengenali di sini eh, eh, apa ini Ciater, Kancah, ya, misalnya salah satunya. Dan bisa dilihat berapa komponen dari unsur kimia dari masing-masing. Nah, unsur-unsur kimia ini penting sebetulnya untuk menentukan parameter fluida di reservoir, ya. Seperti apa? Contohnya ya, yang pertama adalah geotermometer eh, Cl klorida, sulfat dan bikarbonat, ya. Jadi data dasar yang digunakan adalah berapa kloridnya, berapa sulfatnya, dan berapa HCO3 HCO3-nya, ya. Nah, kemudian ini semua diplot gitu ya di dalam kurva ini sehingga nanti akan ketahuan bahwa jenis airnya itu apakah air sulfat, air bikarbonat ataukah air chloride, ya. Nah, sebetulnya orang itu berharap untuk mendapatkan air chloride. Kenapa? Karena itu disebut dengan mature water, ya, mature water. Nah, di sini. Nah, namun harus diingat juga bahwa eh,
plot yang seperti ini belum tentu bisa mencapai ke sini. Kenapa? Karena fluida yang diambil itu mungkin sudah bercampur dengan fluida dekat permukaannya, ya. Oke. Jadi kalau misalnya si air fluida, apa namanya, jenis air yang berasal dari manifestasi termal itu masuknya SO4, oh ini harus hati-hati karena fluida yang keluar itu bersifat korosif terhadap infrastruktur untuk produksi, ya. Tapi kalau itu masuknya adalah air chloride itu excellent. Kalau HCO3 bisa dibayangkan bahwa ini hanya air yang sudah ditransportasi dari upflow menuju ke zona outflow-nya, ya. Yang berikutnya yang cukup terkenal juga adalah geothermometer natrium, kalium, dan magnesium. Jadi diambil dari sini kalium, kalsium, magnesium, ya. Nah, kemudian idenya itu adalah bahwa nanti kita mendapatkan plot, ya, dari sampel fluida kita yang kemudian kita bisa menghitung atau mengestimasi berapa sih temperatur di dalam reservoir. Jadi aneh ya, kita ingin tahu temperatur di dalam reservoir, tetapi berdasarkan analisis geokimia atau geotermometer ini, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanyain? Nah, Iya, Pak. ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, 6 sampel yang kemudian diplot ternyata kayak begini nih, ya. Misalnya NR ini Maribaya, ya. Kemudian nah Ciater dan Kancah ini masuknya di sini nih, ya. Jadi apa namanya? Kalau dari segi airnya, kualitas airnya, dia masuknya di antara air sulfat atau air chloride, tetapi sebetulnya kalau dari konseptual modelnya akhirnya diputuskan ini masuknya bikarbonat, ya, gitu. Ya, jadi sebagian besar dari manifestasi termal yang ditemukan berupa sumber air panas dan air dingin itu klasifikasinya adalah air bikarbonat, ya. Di sini dituliskan ya, geochemical data diagram chloride, sulfat, and bicarbonate. Kancah and Ciater hot spring are outflow spring that undergo mixing process with near surface acid layer which cause acidization, ya. Jadi dia itu mengatakan bahwa kalimat ini mengatakan bahwa ini sebetulnya air bikarbonat, cuman karena bercampur dengan air yang berasosiasi atau berkomunikasi dengan material yang sudah ada di situ, itu yang membuat airnya itu bersifat asam, gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya kembali lagi 30 detik. Nah, jadi setelah melakukan analisis geokimia yang tadi disampaikan, yang tadi ini ya, membuat geotermometer analisis, pada akhirnya kita bisa membuat konseptual model dari point of view geokimia saja, ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa
Mmm, hasil dari geokimia ini bisa memprediksikan berapa temperatur di reservoir. Nah, misalnya ini untuk penampang, mmm, penampang yang mana nih? Oh ini di sekitar kawah Gunung Tangkuban Perahu ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu sangat dekat, mungkin hanya 2 kilometer saja. Ini ya, kelihatan di sini. Nah, kemudian digambarkan di sini ada sumber panasnya dan temperatur di reservoir itu sekitar 220 sampai 250 derajat Celcius. Jadi dari sistem geotermal, sumber panas sudah ada, reservoir sudah ada, kemudian zona penundungnya sudah ada, dan migration dari thermalnya juga sudah ada. Berarti sebetulnya kawasan Gunung Tangkuban Perahu ini adalah proven geothermal system yang bisa dikembangkan, ya. Nah, bisa dilihat nih ya dari dari analisis geokimia bisa diprediksikan berapa temperatur eee, di dalam reservoirnya itu. Ya lumayan tinggi ya, berapa itu di atas 200 derajat Celcius. Sedangkan ini adalah untuk melihat model dari southwest menuju ke, northeast ya, mungkin melewati ini nih, yang ini ke sini terus ke sana, dan sistemnya seperti ini. Jadi tidak digambarkan sebagai heat source yang mempunyai 2 tapi hanya satu saja. Ini juga sama ya, ini tuh hanya satu sistem aja. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Jadi kalau dari geokimia, hasil akhirnya tuh ya udah hanya begini aja. Hanya saja geokimia itu, cukup valid untuk bisa menentukan properti di bawah bumi, terutama di reservoir, hanya dari melihat kandungan kimianya seperti apa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke geofisika, ini bidang kita ya. Jadi untuk kegiatan eksplorasi geotermal, studi yang umum dilakukan tuh adalah gravity, magnetotelluric atau elektromagnetik, dan satu lagi micro earthquake. Nah, magnetik ini biasanya digabung dengan, survei gravity. Kenapa? Karena simpel dan bisa dikerjakan secara, additional oleh tim gravity ya. Nah, jadi biasanya paket magnetik itu ditawarkan seolah-olah seperti diskonan. Jadi kalau misalnya ada paket gravity ya, harganya tuh 1 juta per titik misalnya ya, untuk melakukan pengambilan data. Nah, untuk magnetiknya itu dihargai mungkin 100 atau 200 ribu saja. Nah, gitu ya. Jadi silakan memilih mau membayar hanya gravity saja yang 1 juta per titik, ataukah mau nambah dengan 100 atau 200 ribu menjadi 1,1 sampai 1,2 juta per titik, tapi sudah termasuk data magnetik. Nah, gitu ya. Nah, kalau magnetotelurik ini mahal. Berapa harganya? Setahu saya itu di kisaran 32 juta rupiah per titik, ya. Jadi kalau gravity itu 1 juta per titik, magnetik sebagai additional mungkin 200 ribu gitu ya. Tapi magnetotelurik atau EM yang lain itu di harga sekitar 32 juta per titik, ya. Dan terakhir adalah micro earthquake, sifatnya itu adalah data akan merekam, kedatangan gelombang, secara kontinu ya. Artinya untuk melakukan deployment itu cukup mahal, karena harus keluar uang, tetapi mungkin nggak semahal tim yang ini ya. Dan kemudian kita
perlu menyimpan si seismometer itu dalam bunker. Nah, dengan harapan tidak terjadi pencurian, ya. Nah, ini adalah data, peta gravity, ya, yang disebut dengan kompleks Bogue anomali, ya. Nah, di sini diperlihatkan titik-titik biru ini adalah gravity station yang diambil tahun 2018, kemudian yang warna biru muda itu tahun 2025, dan ada yang lebih tua yang kita gunakan juga tahun 99, ya. Nah, kemudian kita membuat penampang seperti apa kira-kira si eh, hasil itu, ya, hasil model subsurface-nya. Nah, dilihat nih seperti ini. Jadi yang ada titik-titiknya itu adalah data lapangan untuk penampang yang tadi saya ceritakan, sedangkan yang garis yang lurus yang tidak apa namanya, yang tidak ada titik-titiknya itu adalah fitting dari model ini, ya. Artinya bahwa data di sini itu debatable, sebetulnya masih debatable, ya. Tapi dari sini, dari studi gravity ini kita sudah bisa melihat fault system yang berkembang di lokasi penelitian, ya. Dan sekali lagi, penelitian struktur geologi itu sangat penting karena kita perlu mencari permeability, ya, bukan mencari hanya porosity tapi juga reservoir yang good permeability-nya, yang mana di dalam geothermal system itu dikontrol oleh fault atau rekahan, ya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah total magnetic anomaly berdasarkan data tahun 2005, ya. Ini jadi kalau tadi kita melakukan penelitian gravity, ya, itu bukan mengambil data baru tetapi menggunakan data-data yang lama dan digabungkan. Tapi untuk data magnetik itu hanya mengulang pengolahan data tahun 2005. Jadi nggak ada kegiatan di lapangan untuk tim gravity dan magnetik. Nah, kemudian dilakukanlah studi magnetotelurik, yang mana bisa terlihat di sini eh, untuk masing-masing peta ini ada kondisi pada kedalaman tertentu, yaitu pada 250 meter, 0 meter, 500 meter di bawah permukaan bumi, dan 1000 meter, ya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga seperti apa penampangnya, ya. Jadi kita bisa melihat nih dalam bentuk 3 dimensi, dan kemudian umumnya yang terpenting itu ada kita bisa memetakan zona low resistivity yang digambarkan di sini, ya. Nah, ini kalau untuk yang di sini, ya, jadi low resistivity ini terkait dengan eh, apa namanya, mineral lempung yang terbentuk akibat adanya alterasi di atas reservoir. Itulah yang menjadi lapisan penudung, ya, karena lempung, ya. Nah, jadi kalau sekarang kita melihat nih, ya, reservoirnya di mana? Nah, jadi reservoirnya itu ada di bawah lapisan low resistivity zone itu. Jadi ini di sini misalnya, ini juga sama tuh, ya. Ini sama ini masih konsisten.
Ini dari sudut pandang yang lain, tetapi sebenarnya bentuknya pun tetap konsisten, ya. Nah, kemudian terakhir adalah studi MEQ. Ini ngambil data baru, tapi sayangnya konsultan yang melakukan studi ini nggak punya pengalaman menggunakan seismometer, sehingga akhirnya si datanya itu nggak bagus tuh kayak begini, nggak ada makna yang bagus ya. Nah, ini nggak apa-apa, toh pada akhirnya ini juga hanya additional aja. Nah, pada akhirnya setelah studi geologi, geokimia, dan geofisika itu selesai dilaksanakan, pada akhirnya kita bisa membuat apa yang disebut dengan, oh maaf, yang ini tuh adalah geofisika model ya. Ini ada geofisika model. Jadi sekali lagi resistivity yang low, yang di bawah 10 ohmmeter ini, itu menggambarkan lapisan penduduknya. Tetapi kalau kita bertanya di manakah si reservoir kita, maka jawabannya di sini. Ya. Nah, ini ya, dari apa yang kita lakukan hingga pada akhirnya kita membuat konseptual model. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil yang terakhir itu adalah seperti ini. Ya, kalau saya lanjutkan, nah ini, ya ini konseptual modelnya berdasarkan studi geologi, geokimia, dan geofisika. Jadi yang kontur-kontur ini itu adalah hasil dari geokimia, sedangkan lapisan penudung dan zona reservoir yang ada tulisan upflow itu adalah kontribusi dari geofisika, sedangkan geologi adalah si struktur-strukturnya, gitu ya. Oke, jadi sebagai eh, kesimpulan ya, geothermal exploration process is performed by geology, geochemistry, and geophysical survey, and then continue by exploration drilling. Ya, nah memang studi drilling nggak dilakukan di sini ya. Itu akan menggunakan budget APBN yang tahun berikutnya. Geothermal exploration result must explain the following parameter to construct geothermal conceptual model as the basis for further development. Yang pertama, heat source-nya itu seperti apa, caprock-nya apakah ada kebocoran, dan adanya reservoir geologi. Nah, ini tidak dilakukan ya. Nah, nanti recharge dan discharge area itu juga akan menjadi perhatian khusus. Nah, terkait yang ini dynamic simulation ini sebenarnya udah biasa dilakukan ya. Dan eh, nah, ini di sini disebutkan Gunung Tangkuban Perahu Geothermal Field is a quarter height terrain geothermal system. The heat source is related to the past volcanic activity, itu sudah jelas. Dan result dari 3G, 3G itu geologi, geokimia, dan geokimia, shows that Gunung Tangkuban is located around Kawah Ratu yang merupakan zona upflow gitu ya. Oke, sebetulnya setelah melakukan studi ini kita masuk ke dalam perhitungan cadangan. Tapi untuk hal itu kita coba di kesempatan mendatang atau pada akhir kuliah, akhir semester ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke patuha? Ada, Pak. Silakan. Ya, Pak, pertanyaan saya, Hmm. apa hubungan antara anomali magnetik rendah dengan keberadaan alterasi zona, Pak? Dan Oke. mengapa proses alterasi hidrotermal itu menyebabkan penurunan nilai intensitas magnetik batuan? Ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi begini, bisa dibayangkan bahwa ketika magma keluar dari gunung api ya, dia itu akan merekam sifat kemagnetan yang ada di bumi saat itu ya. Nah,
Kemudian si sifat kemagnetatan bumi ini lama-kelamaan akan hilang akibat adanya pemanasan dari sumber panas. Jadi kita punya magnet kemudian dipanaskan, nanti si magnet kita itu nggak ada kekuatan magnetnya lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya kalau kalian punya kartu e-tol gitu, seringkali disebutkan jangan disimpan di tempat yang panas, apalagi kalau di Ambon kan lebih panas daripada di Bandung. Kenapa? Karena khawatir informasi tentang uang yang sudah kalian simpan di dalam kartu itu jadi hilang gitu ya. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan? Oh, maaf. Nah, ini yang magnetik ya. Tadi nanya magnetik atau magnetofluid? Magnetik kan ya? Magnetik, Kak. Ya, magnetik. Nah, jadi di sini eh, apa namanya? Pertama kalau variasi dari kuat medan magnetiknya itu berkurang, maka kita itu punya kesimpulan awal bahwa kita dekat dengan sumber panas. Oke. Yang kedua, ketika kita melakukan analisis magnetik ya, data magnetik, seringkali kita tuh kesulitan untuk memodelkan karena data magnetik kita itu bersifat dipol ya, dipol. Artinya untuk suatu anomali tertentu ya, kalau kita punya suatu anomali, dia itu memberikan respon positif, kemudian respon negatifnya. Nah, itu sangat membingungkan. Nah, cara yang umum dilakukan adalah dilakukan RTE dan RTP, rotation to equator dan rotation to pole, terutama ke pole ini. Kenapa? Karena kalau sekarang si data ini seolah-olah dia kuat medan buminya itu adalah vertikal dari atas ke bawah, itu mirip seperti prinsip dari gravity. Jadi memodelkan RTP ini bisa menggunakan software gravity gitu ya. Nah, jadi yang nanti perlu untuk dicermati apakah bentuk peta anomali magnetik RTP ini mirip nggak seperti ini, seperti kompleks Boge anomali atau mungkin regionalnya ya, regional kan ini kan bisa dipisah antara regional dan residual. Apakah mirip dengan regionalnya atau tidak? Nah, jadi artinya itu sebagai pelengkap ya. Memang untuk yang gravity itu dia peka terhadap densitas batuan, tetapi untuk yang magnetik dia peka terhadap susceptibility magnetik dari batuan. Nah, jadi yang ditekankan di sini ialah bahwa cara untuk melakukan interpretasi atau memodelkan itu mirip seperti cara di gravity gitu ya. Tapi pertanyaan tadi itu untuk melihat anomali kita melihat bahwa kalau dipanaskan terus-menerus dia itu akan kehilangan kemagnetannya. Itu yang menjadi poin penting dari studi magnetik ya. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang mau Terima ditanyakan? kasih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi ini sedikit ya untuk melihat ini adalah komprehensif geothermal konseptual model dari tangkuban perahu dari geologi, geokimia, dan geofisika. Kemudian kalian tuh harus harus menyiapkan model yang seperti ini. Ya, jadi yang warna oranye itu adalah clay cap yang dapat diinterpretasikan sebagai lapisan penudung. Heat source-nya tentu di suatu kedalaman yang sangat jauh, entah berapa kilo. Tetapi yang terpenting adalah di sini ada reservoir dan menjadi zona upflow-nya.
Nah, dari geokimia yang lagi penting itu adalah apakah fluida dalam reservoir ini bersifat chloride ataukah asam. Itu penting. Nah, kalau dari geotermometer yang tadi saya sampaikan, terlihat bahwa eh, fluidanya cenderung bikarbonat ya. Kalau yang di sini bukan bikarbonat tapi lebih kepada perbatasan antara sulfat dan ini. Nah, ini ya, antara sulfat dan chloride gitu. Tapi harus diingat bahwa eh, analisis water itu eh, tergantung kepada fluida yang sudah ada di situ juga. Jadi mungkin ini bercampur. Nah, di sini ini Maribaya juga ini outflow. Sebentar, ini Dumas nggak ada ya sayangnya ya. Jadi saya kurang tahu juga, saya agak lupa kenapa kawah Doma ini kok tidak diukur fluidanya ya. Saya kurang tahu. Nanti saya coba cek lagi catatannya. Nah, tapi harusnya ya, harusnya eh, kalau misalnya analisis geokimianya itu dianggap penting, harus dipastikan bahwa si fluidanya itu bukan bersifat asam. Karena kalau sampai asam, maka akan repot untuk instalasi atau infrastruktur pembangkit listriknya yang sering kropos. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk ke Patuha ya. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian merasa bahwa ini kuliah sampai tanggal berapa ya? Kita kan baru 2 kali kuliah dan masing-masing 60 menit. Kalau Pak Joko biasanya kuliah berapa menit per sekali pertemuan? Ada yang tahu nggak? Pak Joko 60 menit atau 90 menit sekali pertemuan? Kalau sama Pak Joko hampir 2 jam, Pak. Ulah, kuat Iya, itu Pak Joko. Saya mah nggak kuat. Kalau online itu apa namanya sering terdistraksi ya itunya apa perhatiannya. Kalau begitu gini aja, nanti kita tambah satu waktu lagi untuk additional ya. Karena kalau 60 menit itu memang kurang, tetapi online itu sebetulnya nggak boleh lebih dari 60 menit ya, sebetulnya. Jadi kuliahnya yang lebih diseringkan. Oke, saya sedikit aja untuk menjelaskan Patuha. Patuha itu lokasinya di sini nih, ya, di selatan dari Kota Bandung, masih ada di Kabupaten Bandung, ya. Ini lokasinya hanya 40 kilometer aja, hanya 2 jam ya, karena macet ini. Macet. Kemudian eksplorasi awalnya itu sudah dilakukan tahun 83 sampai 89. Dulu eh, di apa namanya kelola oleh Pertamina dan PLN, tapi sekarang sudah berpindah ke PT Geodipa Energi. Ya. Nah, kemudian geologinya seperti apa? Atau sebentar. Eh, atau mungkin ada yang mau bertanya tentang Tangkuban Perahu dulu? Ada yang mau bertanya tentang sistem Iya, geotermal? Kak. Hmm? Pak, saya mau bertanya untuk yang tadi bagian yang air Ya. yang asam itu Hmm. penanganannya bagaimana Pak? Apakah dibiarkan begitu saja kalau airnya asam? Ya. Jadi kalau misalnya begini, kan kalau dari studi 3G ini, geologi, geokimia, dan geofisika, kita itu belum mempunyai data dari lubang bor ya. Oke. Nah, sebetulnya tahapan berikutnya itu adalah melakukan pemboran eksplorasi namanya itu ya, atau disebut dengan wildcat ya. Jadi sumur yang pertama. Biasanya di mana lokasinya? Lokasinya itu di eh, apa namanya titik yang keberhasilannya itu paling tinggi berdasarkan model ya. Misalnya di sini. Nah, kemudian dari sumur